Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Bitcoin. Jadi kita akan bahas kondisi Bitcoin menjelang closing hari Sabtu. Kita ngelihat market naik, sekarang turun lagi. Jadi maunya Bitcoin seperti apa? Kita akan coba analisis based on price actionnya, karena memang weekend itu biasanya market cenderung low volatile ya. Jadi ya kita akan coba bongkar ya price actionnya seperti apa. Plus saya mau kasih tahu dulu, besok kita akan update untuk yang weekly-nya. Jadi kita akan bahas weekly, monthly ya, karena jatuh closingnya itu kebetulan tanggal closingnya ya itu jatuh di hari yang sama, di tanggal yang sama. Jadi menurut saya cukup menarik untuk kita bahas in terms of forecasting potensi mid to long term-nya. Nah, before saya start, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Jadi semoga di tahun baru ini buat teman-teman sekalian kita diberkati dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan kelancaran dalam rezeki dan pencapaian cita-cita. So all the best, semoga semua bisa berbahagia. Oke? Nah, kita langsung masuk ke dalam price action starting from time frame daily. Jadi kita udah discuss ke teman-teman kemarin ya tentang closing time frame daily. Semisalnya kita ngelihat closingnya seperti ini, which means sebenarnya nggak bentuk either itu doji candle atau spinning tops. Nah, umumnya ini bisa menjadi sebuah indikasi awal. Nah, gak langsung ya, yang namanya doji itu sebetulnya kalau menurut pandangan saya ya, dia biasanya nggak langsung untuk memberikan reaksi yang benar-benar signifikan. Sometimes ada yang sifatnya langsung seperti ini ya. Kalau kalian lihat tanggal 31 Mei itu sifatnya langsung, besoknya kita langsung lihat dia turun signifikan. Terus di sini juga pernah terjadi ya di kisaran 20 April ya, kita lihat dia seperti doji mendekati spinning tops juga, and then reactionnya the day after itu signifikan langsung ya. Plus ya kalian bisa lihat sebenarnya sih contoh-contoh pada price action ya yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Tapi bukan berarti nggak bisa seperti ini juga. Dia doji, next day-nya itu merah, next day-nya hijau, and then doji lagi, baru dia turun ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita ngeplot ya sebuah shooting star atau sebuah doji candle atau sebuah spinning tops, itu artinya market itu langsung plek-plekan ya, langsung kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu artinya kalau market habis bull candle tambah doji candle atau spinning tops candle sama dengan next day-nya bearish ya. No, nggak seperti itu. Kita tahu market itu sifatnya penuh dengan probabilitas, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali psikologis manusia yang tergabung ya, dari retail, hedge fund, financial institutions ya, sebuah pemerintahan atau government, terus big investor, small investor, retail traders, banyak banget. Jadi bukan berarti kita ngelihat itu langsung pasti terjadi seperti itu ya. Bisa loh prosesnya seperti ini ya. Di tanggal 8 Juli dan 9 Juli, kedua hari ini terlihat membentuk doji. Saya coba cek ya. Tuh, 8-9 Juli, coba kalian lihat tanggal, itu di hari Jumat dan di hari Sabtu ya. Bereaksinya itu ternyata setelah memasuki hari Minggu, baru ada big red candle. Jadi bukan berarti nggak bisa, butuh waktu 1-2 hari gitu ya. Dan kalau kita lihat saat ini sebenarnya lihat dari time frame hourly-nya aja udah mendapatkan rejection berupa fake out diiringi dengan bearish engulfing pada time frame 4 jam loh. Dan ini terjadi di area resistance, which means ini bisa menjadi sebuah indikasi kan terhadap bearish reversal movement pada time frame 4 jam, 1 jam, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana menurut pandangan saya supaya teman-teman bisa ya kira-kira seperti itu ya. Oke, saya takut salah pemilihan kata-kata ya. Tapi nanti pasti akan saya jelaskan prosesnya dan probabilitas mana yang menurut saya masih condong lebih strong atau lebih dominan lah ibaratnya. Nah, sekalian saya pengen kasih tahu ke teman-teman ya, nanti saya akan ada upload satu video, ini study time sebenarnya ngebahas tentang post analysis. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar kayak post analysis, terus kayak reason di balik pengambilan posisi dari transaksi yang saya lakukan, mungkin bisa ngelihat dari situ ya. Nanti kita akan coba bedah prosesnya seperti apa dan logiknya atau mindsetnya seperti apa.
at least teman-teman bisa punya gambaran gitu ya. Kalau misalkan kedepannya nih, ini sih sebenarnya harapan saya bikin video itu nantinya adalah supaya kalau misalkan kedepannya nih ya, teman-teman ada yang baru bergabung atau baru subscribe channel ini, jadi kalian tahu gitu loh, ini loh yang sebenarnya saya lakukan pada proses trading atau proses transaksi saya. Bukan istilahnya saya prediksi kayak market hari ini kelihatannya bakal sideways and then besok bakal terbang naik dan lain sebagainya gitu. Itu bukanlah hal yang salah untuk dilakukan, tapi sebagai seorang trader seperti saya di sini, saya cenderung mencari pergerakan yang memberikan saya probabilitas untuk keberhasilan transaksi cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari yang istilahnya ya mungkin prediksi atau proyeksi atau forecast jangka panjang, mungkin di channel ini kurang begitu tepat karena kita akan bahasnya itu yang lebih ke arah probabilitas jangka pendek ya, karena saya mau coba manfaatkan pergerakan itu untuk saya bisa dapat akan sebuah profit gitu loh ya. Dan kalau kalian lihat ya sebenarnya ini posisi terakhir saya ya, saya lagi ongoing long, sudah sempat take profit juga, and then sekarang market lagi berbalik arah dan sedang ngetes beberapa range area yang saya consider area cukup penting. Jadi kita lagi mau coba lihat area ini apakah dia bisa bertahan atau tidak. Kalau misalkan bisa bertahan, perkiraannya berikutnya seperti apa, dan kalau misalkan dia tidak bertahan, apa yang kita lakukan untuk meminimalisir resiko atau ya setidaknya kita masih bisa profit ya dari sebagian sisa posisi yang kita masih pertahankan ya. Jadi logic yang saya bagikan di sini menurut pandangan saya sih ya memang ini berdasarkan opini, dan saya cukup yakin nggak cocok buat semua orang gitu ya, karena ada yang nonton ini tuh ngeharapinnya adalah bisa melihat bagaimana saya nanti akan trading gitu ya, dan nantinya teman-teman akhirnya pengen ngikutin gitu ya, kira-kira nih kalau dia tradingnya kayak gimana nih, oh strategi lu kayak gini, gue ikutin gitu loh ya. Karena ekspektasi saya adalah berbagi, sharing sama teman-teman tentang apa yang saya lihat saat ini dan bagaimana saya melakukan analisisnya. And then untuk menjadi sebuah trading atau potensi sebuah transaksi itu teman-teman harus bisa ngolah sendiri. Jadi kalau misalkan kalian entry itu sama aja kayak kalian mungkin ngelihat cewek cantik ya, ini buat yang cowok ngelihat cewek cantik terus pengen nikahin cewek itu ya, nembak atau enggak kan itu tergantung teman-teman juga. Terus pada saat sudah pacaran terus ajak nikah ya itu kan tergantung teman-teman juga gitu ya kan. Nah sudah menikah ya jangan tanya ke saya gitu, ini gue nggak suka nih sama cewek ini, menurut lu gimana, apa gue ceraiin aja. Nah ya itu nggak bisa nanya ke saya gitu loh, karena semua keputusan tuh ada di tangan teman-teman sendiri ya, dari proses nembak pacar jadi seorang pacar, dari pacar kemudian ya dilamar untuk menjadi calon istri, ibaratnya seperti itu guys ya. Mudah-mudahan analoginya bisa masuk nih. Jadi saya cuma sharing aja nih loh, kalau misalkan cewek menurut kriteria saya tuh yang baik seperti ini, yang saya cari tuh seperti ini, alasan saya seperti ini. Nah perkara saya jadian sama cewek itu atau enggak itu tergantung saya juga, dan bukan teman-teman yang ngatur, ibaratnya kan seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep nih ya. Dan itu ya terjadi gitu ya di financial market. Jadi bukan cuman pada saat kita pilih pacar, tapi terjadi juga di financial market ya. Harapan saya teman-teman bisa saling memahami satu sama lain. Nah, terus kita lanjut ke price actionnya. Sorry jadi curhat ya. Nah, untuk closing sebenarnya kalau kita lihat dari time frame daily, ini kalau misalnya kita masih closing di atas exponential moving average 55, itu masih cukup oke. Cuma pertanyaannya adalah kita bisa nggak nih confirm untuk close di atas area trendline ini, karena area trendline inilah yang saat ini menjadi resistance cukup powerful untuk pergerakan daripada si Bitcoin gitu. Dan untuk time frame hourly-nya kita bisa lihat prosesnya kira-kira seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan untuk lihat di time frame daily sih udah tercapai ya, udah kesentuh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil kayak time frame 4 jam, itu masih ada space area ya untuk kita capai, dan itu di kisaran ya sebenarnya kisaran $25.000 gitu guys. Dan masih ada nggak potensi untuk kita bisa ngajar ke situ? Terus terang saya masih maintain posisi long saya, dan sebenarnya udah sisa tinggal 50% portion aja. Tapi sisa posisi ini saya berharap masih bisa dapetin ya kisaran area $25.000. Jadi ada strategi yang saya coba perhatikan saat ini, dan mudah-mudahan sih bisa posisinya bisa survive ya ngelewatin weekend ini.
Untuk time frame daily simpelnya seperti itu. Ada potensi rejection, ada banget. Jadi saya bukan tipikal yang saat ini benar-benar super bullish ya. Yakin kayak market bisa sampai 40.000, 30.000, 50.000 ya. Paling nggak dapat 25.000 pun udah bagus gitu loh. Dan itulah reason saya melakukan long ya. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Dan nanti akan saya share videonya supaya teman-teman bisa punya gambaran juga ya. Dan sekarang progresnya kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam. Saat ini saya juga perhatikan exponential moving average ya, baik itu 21, 34 dan juga 55 di sini sebagai salah satu support yang saya pantau apakah kita bisa maintain di atas area support itu. Paling nggak kalau misalnya kita bisa maintain nih, minimal deh seandainya kita bisa ngedapetin power sedikit lagi ya 25.000 lah. Mungkin udah kelihatan cukup berat ya untuk kita bisa ngejar ke sana gitu. Karena rejection yang masuk pun lumayan signifikan dan sebenarnya nggak heran karena ini balik lagi weekend, biasanya cenderung low volatile, market naik tapi tidak diiringi dengan volume ya. Kita bisa lihat di chart Binance ya, volume yang pertama, yang kedua dan yang ketiga dan serta yang keempat dan yang terakhir ya. Di sini kita lihat volumenya decline. Decline itu yang saya maksudkan adalah volumenya semakin lama semakin turun, sementara harga semakin lama semakin naik. Nah, kalau misalnya situasi kayak gini, itu tendensinya atau cenderungnya itu adalah berbalik arah. Makanya saya expecting one more push at least sampai 25.000, lu kasih gua harga bagus 25.000 and then saya exit gitu loh ya. Untuk posisi long saya 50% nih sisanya itu saya exit di sana gitu. Jadi saya dapatnya ya hitung-hitung masih cukup lumayan lah profitnya gitu. Cuma kalau misalkan nggak kebagian gimana ya, balik lagi. Ini saya sharing ke teman-teman. Saat ini saya perhatikan area low dari London dan New York pada sesi pergerakan hari ini, which means kalau kita lihat tadi per jam 7 ya, jam 7 sore itu kan berarti masih sesi London nih. Dan area terendahnya hari ini pada sesi London itu adalah di kisaran range price ya, ini opening jam 1 siang ya, kemudian lowest price-nya di kisaran sini, kemudian kita memasuki sesi New York ya jam 7 kira-kira, itu benar-benar jam 7 precise ya, kita ngelihat dia berhasil break dengan signifikan, tapi kembali ya turun di area yang sama dan itu terjadi pada sesi New York juga ya, menjelang closingnya nih sekitar jam 3.45an ya, sebenarnya udah close sih sesi New York dan hari ini nggak ada perdagangan aktif di Wall Street juga gitu loh, karena financial institution, hedge fund itu rata-rata pada tutup. Cuman yang saya perhatikan saat ini adalah apakah low of London dan New York ini itu bisa dipertahankan dengan baik, karena kalau misalkan mereka take out area ini berarti big possibility-nya kita akan melihat si Bitcoin itu bisa lanjut koreksi dan bahkan lebih dalam lagi sampai maybe di kisaran area BFZ yang saya tandai di sini antara 22.800 sampai 23.000 dolar. So far itu area yang terlihat ya. Plus kalian juga harus perhatikan karena closing di bawah low of London juga berarti closing di bawah exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Ini artinya nggak begitu bagus buat tren yang sedang berlangsung dan ada possibility kita bisa masuk ke reversal ya. Jadi kita bisa ngelihat bearish reversal itu masuk dan berarti untuk jangka pendek mungkin nanti kita akan melihat dia akan koreksi dulu. Pertanyaannya koreksinya sampai mana? So far saya lihat yang probabilitasnya cukup tinggi adalah kisaran range price 22.800 yang kalau saya extend ke samping ini merupakan area resistance dari pergerakan pada kisaran tanggal 23 Juli dan 25 Juli. Jadi memang sewajarnya di level tersebut itu bisa mendapatkan reaksi ya. Kalau misalkan turunnya impulsif ya maybe kita lihat apakah dia bisa ketahan di sana gitu. Karena average people pasti akan melihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini guys, terdapat sebuah resistance ya, kalian tarik dari titik ini, kalian geser ke samping, ini jadi support ya. Simpelnya kan kita pasti ngeliatnya gini, ini resistance terus support. Nah kalau misalkan dia ternyata beneran reversal, harusnya sih nggak turun ketahan di sini gitu, kemungkinan sih bisa turun lebih jauh supaya banyak orang yang mungkin kepikiran kayak wah ini udah balik nih, udah saatnya balik bearish nih, ketika mindset mereka udah mulai berputar ya, atau memflip berubah jadi short atau selling ya, karena ada orang yang jualan jadi ada big fund yang bisa beli, ibaratnya kan gitu. Jadi mindset saya saat ini yang saya lihat untuk strategi saya sementara adalah maintain long position dengan stop loss ya di kisaran range price low of London ini. Jadi kalau misalkan memang break ya udah kena, berarti saya masih exit, at least masih dalam keadaan ya either itu break even atau small profit ya.
Cuman kalau misalkan break dari sana, saya akan coba cari opportunity untuk long lagi di kisaran range price BFZ ini. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya di weekend ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman. So have a nice weekend dan sampai jumpa kembali di video update berikutnya. Cheers and goodbye.